Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Selamat adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan hari ini hari yang spesial, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di sini Bu Agit dan juga Kak Fiona, Kak Lydia dan juga Kak Nadia siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah juga sudah siapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan yang terutama di dalam hidup ini, kita harus tetap menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Sekarang berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Di sini Bu Agi dan juga kakak-kakakmu akan berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami. Ajarkanlah kami untuk tetap mengasihi Engkau sampai kapanpun. Hari ini kami berterima kasih untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan yang lebih indah, kami menerima berkat firman Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang ada di rumah di dalam beribadah kepada Engkau. Walaupun saat ini anak-anak-Mu tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di rumah Tuhan, ajarkan dan berikanlah kesetiaan kepada anak-anak-Mu untuk tetap mengasihi dan tetap setia di dalam Engkau. Berkati juga anak-anak-Mu yang pada hari ini melayani di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, Kak Fiona, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak siapa? Kak Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Nadia? Luar biasa. Semuanya luar biasa karena Tuhan Yesus juga luar biasa. Kita bersyukur hari ini hari yang indah, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita pujikan, hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati,
berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Nah, puji nama Tuhan. Kak Fiona hari ini bahagia enggak? Bahagia. Ya, Kak Lydia bahagia enggak? Bahagia. Kak Nadia bahagia. Nah, adik-adik yang ada di rumah sampai hari ini pun Bu Agit harap kalian juga tetap bahagia, ya, tetap mengasihi teman-teman kalian, tetap mengasihi saudara-saudara kalian, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Biasanya kita beribadah bersama, tetapi hari ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Bu Agit berharap kalian juga tetap setia di dalam Tuhan, bermain, belajar, dan juga berdoa, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, harus tetap dilakukan, ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk, Kak Fiona punya teman nggak di rumah? Punya. Kalau punya teman, senang nggak bermain dengan temannya? Punya sahabat nggak, Kak Lydia? Punya. Kalau sahabat berarti kita bersama-sama selalu bermain bareng-bareng, ya kan? Punya jajan dibagi sama temannya. Nah, punya mainan juga bermain bersama-sama. Adik-adik di rumah juga seperti itu kan? Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan, kau temanku, ku temanmu.
temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kalau punya teman, dikasih enggak? Kalau temannya bersedih, disayang enggak? Nah, yuk. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti roti dan mentega, seperti dengan roti. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau punya teman itu enak loh ya. Betul nggak Kak Fiona? Iya. Tapi kalau dengan temannya harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, nggak boleh dinakali. Nanti kalau dinakali, kalian nggak punya teman, ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi. Apalagi mengasihi siapa? Kakak, adik, dan juga sahabat. Karena di dalam Yesus kita semuanya bersaudara. Kalau bersaudara, boleh nggak dinakali, Kak? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Nanti kalau saudaranya atau adiknya dinakali, apa yang terjadi? Wah, akan apa? Berantem. Nanti orang tua kalian di rumah jadi apa? Pusing, ya. Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bahwa di dalam Yesus kita bersaudara. Yuk, mari Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, nah sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk selalu memberikan hati dan telinga agar firman Tuhan terus mengubah dan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba,
Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menyayangi kami. Biarlah puji-pujian kami selalu indah di dalam Engkau. Kami belajar dan anak-anak-Mu terus belajar untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Tolonglah sucikan dan kuduskan hati kami, agar firman-Mu yang disampaikan oleh guru kami dapat kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Berkati tempat ini Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus dan biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu tertanam di dalam hati kami semuanya. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam nama-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati kami dan kami pulang dengan membawa berkat yang melimpah dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita semua sudah memuji Tuhan ya. Adik-adik semangat? Semangat tadi dalam memuji Tuhan? Harusnya semangat ya, dan pastinya semangat. Dan sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Buat adik-adik di rumah, Kak Maya ngajak untuk ambil Alkitabnya ya. Bisa Alkitab ini dan juga bisa Alkitab elektronik ya. Karena pada saat ini Kak Mayang mau ngajak adik-adik di rumah untuk baca Alkitab ya. Oke, Kak Mayang tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, sekarang duduk di rumah, duduk dengan tenang dan Alkitabnya dipegang sambil dengerin Kak Mayang ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Mayang mau menjelaskan sedikit mengenai mengasihi saudara ya. Pastinya di rumah adik-adik punya saudara ya. Mengasihi saudara-saudara, baik kakak, baik adik ya, ataupun saudara kembar mungkin ya, yang di rumah punya saudara kembar gitu ya. Nah, di sini Kak Mayang mau menjelaskan sedikit tentang mengasihi saudara. Sebelumnya kita mau baca yuk. Kita buka di Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Oke, kita mau baca bersama-sama ya. Di rumah nanti adik-adik juga harus baca ya. Harus baca dengan keras sekali. Nah, Kak Mayang ulangin ya. Kita buka di Kejadian 37 ayat 1 sampai 8. Kita mulai. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, adik-adik, ini tadi perikop ini menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudara Yusuf benci sama Yusuf. Kenapa tuh kok saudara-saudara Yusuf itu bisa benci sama Yusuf? Kenapa? Kenapa adik-adik? Kenapa? Karena bapaknya siapa tadi namanya? Yakub, ya. Karena Yakub dia lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain, ya. Yakub lebih mencintai Yusuf, lebih menyayangi dan lebih perhatian kepada Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Hal itu sebenarnya tidak baik, ya. Tidak baik, dan kita sebagai orang-orang, bukan kita ya, Kak Meng belum nikah soalnya ya. Sebagai orang tua harus adil dalam mengasihi, dalam memperhatikan anak-anaknya, ya. Jadi buat mama papa yang ada di rumah, buat bapak ibu yang ada di rumah, dimohon dengan sangat untuk adil kepada anak-anaknya, ya. Adil dalam mengasihi, dalam memberikan perhatian, dan adil dalam hal apapun kepada anak-anaknya, gitu. Agar tidak timbul rasa iri hati antara antara saudara, gitu ya. Karena apa? Karena ketika mereka mendapatkan rasa adil itu dalam keluarga, pasti ada damai sejahtera juga dalam kehidupan keluarga itu, gitu ya. Jadi hal yang salah yang dilakukan Yakub pada waktu itu adalah dia tidak adil dalam memperhatikan anak-anaknya. Dia lebih memperhatikan Yusuf, dia lebih menyayangi Yusuf, ya, sehingga menimbulkan iri hati pada anak-anaknya itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih kok si saudara-saudara Yusuf ini benci sama Yusuf itu? Yang pertama tadi karena ketidakadilannya bapaknya, dan yang kedua karena si Yusuf ini dia bermimpi, ya. Tadi bermimpi, mimpinya tentang apa tadi? Bahwa si Yusuf dan saudara-saudaranya menanam berkas-berkas gandum, dan berkas-berkas gandumnya Yusuf itu dia berdiri dengan tegak, dan yang lainnya sujud menyembah berkas-berkas gandumnya si Yusuf. Dan itu membuat si saudara-saudaranya Yusuf ini makin benci sama Yusuf. Adik-adik tahu kenapa saudara-saudaranya Yusuf benci sama Yusuf? Kenapa? Ayo. Nah, tadi dijelaskan di perikop tadi dijelaskan bahwa bapaknya si Yakub dia lebih mengasihi Yusuf, dia lebih perhatian kepada Yusuf, dan itu menimbulkan iri hati kepada anak-anaknya yang lain, gitu ya, sehingga saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, gitu. Jadi dan hal ini tuh salah, ya, hal ini tuh tidak benar. Jadi buat papa mama yang ada di rumah, buat bapak ibu yang ada di rumah, sebagai orang tua harus mempunyai rasa keadilan, ya, keadilan untuk anak-anaknya, baik adil dalam memperhatikan, adil dalam menyayangi, dalam memberikan apapun kepada anak-anaknya harus adil, sehingga tidak menimbulkan rasa iri hati di antara anak-anak, ya, seperti itu. Nah, ini terjadi kepada si Yusuf karena bapaknya terlalu memperhatikan dia, karena bapaknya terlalu menyayangi dia daripada saudara-saudaranya, dia menjadi korban di sini, korban dibenci sama saudara-saudaranya itu. Nah, buat adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, benci itu boleh enggak?
Tidak boleh ya, benci itu jahat dan jahat itu sama dengan dosa ya. Jadi kita sebagai anak-anak yang dipilih sama Tuhan, kita tidak boleh membenci saudara kita. Kita tidak boleh membenci saudara kita sama seperti yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf ya. Jadi kita tidak boleh melakukan itu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi ya, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Karena apa? Karena itu juga yang diperbuat sama Yusuf ya. Meskipun Yusuf sudah dijahatin sama saudaranya, dia dijahatin, tidak disapa dengan ramah ya kan, bahkan dia dijual kepada orang Mesir ya sama saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya itu ya. Jadi Yusuf tidak membalas apapun kejahatan saudaranya, tapi dia malah mengasihi. Buktinya apa? Buktinya ketika si Yusuf sudah dijual, ya kan, sudah dijual pada orang-orang Mesir dan sedang berproses di Mesir, akhirnya Yusuf mendapatkan jabatan sebagai wakil raja di Mesir sana ya. Ketika Yusuf sudah mempunyai jabatan di Mesir sana dan tiba kelaparan antara Mesir dan juga Kanaan di mana saudara-saudaranya tinggal, si saudara-saudara Yusuf ini datang. Dia datang ke Mesir dan dia datang untuk mendapatkan makanan. Dan ketika Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya yang kelaparan, Yusuf bagaimana sikapnya? Dia tidak jahat ya, dia tidak mengusirnya karena dia mempunyai jabatan yang tinggi juga di Mesir, dia sebagai wakil raja, bahkan dia pun bisa mengusir saudara-saudaranya pada waktu itu ya. Tapi tidak dilakukan sama Yusuf ya. Yusuf tidak melakukan kejahatan kepada saudara-saudaranya, tapi dia mengasihi, dia malah mengajak saudara-saudaranya untuk berkumpul bersama, dan dia juga memberikan berkat yang luar biasa, banyak sekali berkat kepada saudara-saudaranya dan juga untuk keluarganya yang ada di rumah. Nah, itu yang harusnya kita lakukan juga ya. Kita harus mengasihi saudara kita. Sejahat apapun saudara kita harus mengasihinya ya. Kita harus mengasihi, kita harus saling menyayangi kepada saudara kita. Apalagi kalau saudara sekandung kan kita seharian sama-sama ya. Seharian ketemu ya kan, 24 jam bahkan 1 minggu full kita ketemu sama saudara kita, dan kita harus mengasihi itu ya. Jangan sampai kita membenci saudara kita seperti yang dilakukan saudara-saudara Yusuf ya, tapi kita harus mengambil sikap yang baik seperti Yusuf untuk mau mengasihi saudara-saudara kita. Begitu ya adik-adik ya. Kak Maya ingatkan lagi, jadi buat adik-adik yang ada di rumah, adik-adik harus apa? Harus mengasihi saudaranya ya. Jangan pernah membenci saudaranya. Oke? Karena kita semua saudara, harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Dan buat papa mama yang ada di rumah juga harus adil kepada anak-anaknya. Jangan sampai timbul iri hati antara anak-anak gitu ya, agar keluarga di rumah damai sejahtera dan bahagia semuanya. Nah, sekarang Kak Maya mau kasih tugas untuk kelas Paulus 4, untuk kelas Yohanes 7 dan 8, dan juga kelas Matius 7 dan 8 ya. Ini untuk kelas-kelas yang besar ya. Nah, tugasnya sangat gampang sekali ya. Kalian baca kisah tentang Yusuf ini ya, dari Yusuf dibenci saudaranya sampai Yusuf dijual dan sampai mengalami kelaparan itu tadi, sampai bagaimana Yusuf mengasihi saudaranya. Nah, kalian setelah baca itu kalian tulis ya, kalian tulis dan kalian ceritakan kembali secara singkat bagaimana Yusuf mengasihi saudaranya ya. Kak Maya ngulangin, jadi kalian nanti baca kisah Yusuf ini, dari Yusuf dibenci saudaranya sampai Yusuf mengasihi saudaranya, dan bagaimana bentuk Yusuf mengasihi saudaranya itu seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kalian sudah menuliskan itu ya kan, kalian tuliskan juga bagaimana implementasinya atau praktek kalian mengasihi saudara kalian itu seperti apa? Sama nggak kayak Yusuf mengasihi saudaranya gitu ya. Jadi nanti kalian tulis secara singkat bagaimana Yusuf mengasihi saudaranya, dan kemudian di bawahnya atau di baliknya kalian tulis juga kisah kalian ya, praktek kalian mengasihi saudara kalian ya. Kalau setelah itu, kalau sudah selesai, bolehlah kalian foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing gitu ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan minggu ini. Semoga adik-adik bisa menangkapnya dengan baik ya, melakukannya
dan juga tetap ingat sama firman Tuhan dan tidak lupa untuk berdoa setiap hari gitu. Oke, kita mau tutup ibadah pada hari ini, kita mau berdoa sama-sama. Tutup Alkitabnya, kita mau ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, karena Tuhan sudah menyertai kami dengan luar biasa, dan kami juga bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan menjaga setiap kami, menjaga setiap hati kami, sehingga kami senantiasa mengasihi saudara kami dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan senantiasa lindungi kami, beri kesehatan kepada kami, dan senantiasa beri damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.